datang di Podcast Bun. Saya Puspa Berlianti sebagai host Podcast Bun hari ini. Hari ini saya akan membicarakan tentang ASEAN Agri bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan juga expert di bidangnya. Saya ingin memperkenalkan narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Alfian Simbolon sebagai Head of Government Relation dan Industri ASEAN Agri. Dan narasumber kita yang kedua ialah Bapak Manumpak Manurung yang menjabat sebagai Head of Government and Industry Relation Apical Group. Halo Bapak, selamat datang Pak Alfian dan Bapak Manumpak ya Pak. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia pasti ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya senang sekali dan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiskusi pastinya dan menggali info tentang diskusi kita pada siang hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Bapak Alfian dan juga Bapak Manumpak. Oke, saya langsung saja ya pendengar semuanya. Pasti udah nggak sabar juga apa sih yang akan kita bahas pada podcast hari ini. Bapak Alfian, saya ada pertanyaan untuk Bapak mengenai ASEAN Agri pastinya. Apa dan siapa Pak ASEAN Agri itu? Baik, terima kasih pada Mbak Puspa. Pada hari ini kami dari Grup Manajemen ASEAN Agri ya sangat berbangga hati bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya untuk bisa mempromosikan manajemen PT ASEAN Agri. Perlu kami sampaikan bahwa PT ASEAN Agri ini adalah perusahaan swasta yang sudah tumbuh dan berkembang sampai dengan saat sekarang ini. ASEAN Agri berdiri sudah cukup lama, Bu. Berdiri tahun 1979. Ya, 1779 kalau kita hitung itu udah lebih kurang sekitar 40 berapa tahun? 44 tahun. Ya, 44 tahun yang dimana kita sampai dengan sekarang eksis dan memiliki kebun itu dengan jumlah luas kebun inti hampir 100.000 hektar. 100.000 hektar yang dimana lokasi-lokasi areal kita itu ada berada di 3 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Baik itu ada di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Dalam eksistensi perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini, kita juga sudah memiliki pabrik kelapa sawit. Kita memiliki itu lebih kurang total hampir 22 unit di 3 provinsi tersebut. Dalam prosesnya berjalannya waktu, kita juga bisa menyerap tenaga kerja. Lebih kurang orang yang bekerja di grup ASEAN Agri ini ada mencapai 21.000. 1.000 pekerja karyawan kita yang bergabung di grup ASEAN Agri. Dan sampai dengan proses ini, dengan kita melaksanakan bisnis yang berkelanjutan, kita juga memiliki yang namanya pabrik kernel atau KCP. Itu total lebih kurang ada 11 KCP. Ditambah lagi Mbak Puspa, kita juga punya yang namanya PLTBG. Itu pembangkit listrik ya biogas kita. Yang total itu ada sudah mencapai 10 unit PLTBG kita. Yang dimana dari hasil yang dari PLTBG itu bisa untuk digunakan untuk konsumsi kita sendiri terhadap untuk perumahan karyawan, kantor, kita bisa menghasilkan dari yang PLTBG tersebut. Inilah ASEAN Agri yang sampai sekarang ini tumbuh dan berkembang sehingga bisa eksistensi dan bisa survive sampai dengan saat sekarang ini. Loh, sungguh luar biasa Pak Alfian. Jadi merupakan perusahaan swasta nasional terbesar kelapa sawit ya Pak ya? Bisa kami klaim seperti itu. Terlebih tadi lahannya juga cukup luas sekali, 100.000 hektar dan Masya Allahnya karyawan yang bekerja banyak sekali. Dan perlu saya tambahkan lagi Bu, di dalam pelaksanaan kegiatan bisnis kita, juga kita melakukan yang namanya mitra kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi operasional kita. Sampai dengan detik sekarang ini kita ada bermitra, bekerja sama, baik itu dengan pola kemitraan yang namanya pola KKPA, pola swadaya, kita itu udah hampir merangkul petani dengan total jumlahnya
60.000 hektar. Luar Kalau biasa. dikalkulasikan itu lebih kurang 30.000 kakak. Dengan total luasan yang punya kita miliki terhadap kerjasama dengan masyarakat-masyarakat yang menjadi kemitraan yang kita laksanakan sampai dengan detik sekarang. Saya kira itu, Bu. Saya perkenalkan Asian Agri. Sungguh luar biasa Pak Alfian pengenalan mengenai Asian Agri. Saya jadi ini nih Pak, jadi apa ya, mau tahu nih Pak, visi dan misi Asian Agri itu seperti apa ya Pak? Baik Ibu, namanya perusahaan dalam bergerak, apalagi berbicara jangka panjang, tentu punya yang namanya visi misi ke depan. Kalau secara visi dari perusahaan kita, bagaimana kita hadir ya di dalam usaha dunia perkebunan ini menjadi perusahaan yang terkemuka, ya, menjadi yang terbaik dan terbesar ya di negara kita Republik Indonesia, yang dimana kehadiran kita ini bisa memberikan dampak, ya, dampak-dampak positif itu bagi siapa? Kalau kita ada punya komponen dasar di grup kita ada namanya itu 5C. 5C itu apa itu? Yang pertama itu adalah community, adalah masyarakat. Bagaimana kami hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di pelosok-pelosok jauh yang ada di wilayah dari sumber kota, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dengan kehadiran perusahaan kita. Setelah masyarakat, siapa yang akan mendapatkan dampak dengan kehadiran kita dalam melaksanakan kegiatan operasional? Tentu adalah country, artinya negara. Kan begitu. Bagaimana dampak yang kita laksanakan ini juga akan bermanfaat buat negara. Artinya kita menyerap tenaga kerja, negara juga terbantu dengan kita mempekerjakan masyarakat-masyarakat yang di sana. Yang C yang ketiga, dalam dampak dengan kehadiran kita itu, untuk mewujudkan visi misi kita itu, bahwa kita menjadi perusahaan terbesar, terpercaya, akan memberikan dampak kepada 3C itu. Yang ketiga itu adalah climate. Climate itu adalah iklim, Bu. Bagaimana kita dalam melaksanakan usaha kita itu menjaga iklim-iklim yang ada di negara kita ini. Jangan kita menjadi sumber ya merusak iklim yang ada di negara kita ini. Yang keempat, ketika kita melaksanakan kegiatan, bagaimana kita menjaga yang namanya customer, ya, pelanggan. Ketika kami melaksanakan suatu usaha yang kami hasilkan itu dinikmatin orang, sehingga pihak pelanggan terpercaya apa yang sudah kita berikan hasil kegiatan produksi kita. Dan yang sangat terakhir itu adalah ketika manfaat dari keempat komponen tersebut secara otomatis akan dirasakan perusahaan. Artinya inilah menjadi visi kita, bagaimana kita hadir sebagai perusahaan yang terbesar dan terpercaya yang memberikan efek yang sangat positif dari 5 komponen tersebut. Sehingga inilah yang menjadi visi kita ke depan dalam mulai proses perjalanan sampai dengan detik ini. Wah, saya benar-benar tertarik sih Pak ya, makin tertarik lagi tentang Asian Agri gini Pak. Tadi kan kayak bagaimana cara-caranya nih Pak, di visi misi itu kan Bapak divisi ada menciptakan manfaat yang seperti apa, untuk siapa dan bagaimana tadi sudah sempat Bapak jelaskan. Dan saya juga ingin sekali di sini ada misi yang dimana Asian Agri itu ingin meningkatkan kualitas hidup. Apa benar Bapak? Benar. Nah, dengan cara seperti apa sih Pak meningkatkan kualitas hidup yang diinginkan oleh Asian Agri itu? Jadi di dalam sistem yang namanya kita melaksanakan kegiatan usaha perkebunan, bagaimana kita ini perkebunan yang kita jalan itu berkelanjutan. Ya. Jadi kalau memang berkelanjutan, tentu kita harus melaksanakan segala usaha yang benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kepada pihak-pihak yang berinteraksi dengan pihak kita. Sehingga dengan kita memberikan manfaat, terutama ya dampak yang sangat penting itu apa? Sosial ekonominya kan gitu kan. Ya, sosial ekonomi kepada siapa? Ya kepada masyarakat yang ada di lokasi operasional kita dan juga kepada pihak-pihak secara internal kita. Itulah yang membuatkan kita itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang menjadi mitra-mitra kita yang selama ini yang kita laksanakan
kerjasama baik antara kita dengan pihak orang kedua, dalam hal ini adalah pihak dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi setempat kita. Berarti berimpact baiknya itu bukan hanya untuk pihak internal ataupun orang-orang yang bekerja untuk Betul. ASEAN Agri ya Pak, Betul. tapi untuk masyarakat yang berada di wilayah ASEAN Agri, operasional ASEAN Agri itu Benar. sendiri. Wow, itu sungguh luar biasa dan alangkah beruntungnya sih Pak masyarakat itu ya Pak untuk meningkatkan sosial ekonominya. Betul. Seperti itu. Dan tadi ya Pak, masalah pertanian berkelanjutan ya. Saya penasaran deh Pak, untuk apa itu kelapa sawit berkelanjutan? Dan apa yang dilakukan ASEAN Agri untuk mengedukasi masyarakat luas tentang sawit berkelanjutan itu Pak? Jadi berbicara usaha atau operasional perkebunan yang berkelanjutan itu, dengan proses perkembangannya zaman, ya zaman dulu dengan zaman sekarang itu tentu pasti ada perubahan yang sangat radikal kita bilang ya. Artinya radikal dalam arti kata ketika dengan periode sekarang tentu bagaimana pelaku usaha perkebunan itu melaksanakan kegiatan operasional dengan ramah lingkungan, kan begitu, supaya dia tetap eksis ya, supaya jangan ada nanti hal-hal yang dia laksanakan itu melegalkan dengan segala cara, kan begitu kan. Artinya yang sangat penting dalam hal pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan bahwa perusahaan itu harus patuh ya, harus patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak regulator, dalam hal ini adalah pemerintah ya. Seperti apa? Kalau memang tidak ada kebijakan untuk melakukan pembukaan lahan dengan terbakar, jangan laksanakan pembukaan lahan dengan terbakar, kan begitu. Tidak boleh ada pengundulan. Nah, itulah yang menjadi komitmen ya dari PT ASEAN Agri dalam hal berkelanjutan. Itu dari sisi boleh dibilang kita dalam operasional ya, untuk taat dan patuh terhadap regulasi. Di mana implementasinya yang kita sudah jalankan itu untuk mewujudkan komitmen kita patuh itu apa, Bu? Semua kebun-kebunnya ASEAN Agri ya, kebun-kebun intinya ASEAN Agri itu sudah yang memiliki yang namanya sertifikat RSPO, rentable ya kan, sustainable palm oil. Juga kita sudah memiliki yang namanya sertifikasi ISPO, Indonesian ya, sustainable palm oil. Dan juga kita juga memiliki sertifikasi yang namanya ICC. ICC itu adalah Indonesian Certificate Carbon Certificate. Artinya area yang kita laksanakan itu yang di dalam operasional itu memiliki akreditas sertifikasi yang benar-benar sudah mendapat penilaian dari pihak-pihak yang independen dalam rangka untuk menuju perkebunan yang berkelanjutan. Itulah yang menjadi fundamental kita dalam rangka untuk mendukung visi pemerintah bagaimana perusahaan perkebunan itu biar bisa masuk ke kategori perkebunan yang berkelanjutan. Saya nggak heran sih Pak setelah mendengar pemaparan Bapak kenapa usia dari ASEAN Agri itu sampai 44 tahun ya saat ini. Benar. Dan insya Allah akan terus panjang umur untuk usia perusahaannya dan makin maju dan berkembang. Ya. Bapak, saya juga penasaran deh, ada nggak sih Pak program yang dimiliki saat ini oleh ASEAN Agri yang dimana juga untuk tetap mendukung supaya ASEAN Agri itu makin eksis? Salah satu, Bu, yang kolaborasinya ASEAN Agri dengan pihak pemerintah adalah, apalagi dalam periode tahun-tahun sekarang ini, pemerintah itu menggalakkan yang namanya pola-pola kemitraan, ya, bekerja sama, ya, dengan pihak-pihak masyarakat setempat untuk bisa menjadi bapak angkat, ya, bapak angkatnya dari masyarakat yang di sana, bila mana ada areal lahan untuk dijadikan bermitra, yang dimana kita bapak angkat, kita membantu untuk melakukan mereka pembukaan lahan, mengolah. Dan pemerintah juga punya target yang namanya PSR, Bu. PSR itu apa? Peremajaan sawit rakyat. Artinya, peremajaan sawit rakyat ini kan sudah mau berjalan satu periode, Bu. Negara punya target bagaimana peremajaan sawit ini bisa kontinu berkelanjutan, tapi harus ada mitranya yang untuk menjaga supaya keberhasilan PSR ini betul-betul sesuai yang diharapkan dari pemerintah. Jadi yang menjadi
pihak Asiana Agri berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Perkebunan, kita mendukung ya pelaksanaan kemitraan dan juga mendukung program PSR yang ada ditargetkan oleh pihak pemerintah melalui dari Kementerian Pertanian. Wow, Bapak, terima kasih ya Bapak. Berarti intinya Asiana Agri itu menjalin kerjasama ya Pak. Betul. Untuk masyarakat setempat dan juga pemerintah. Bahkan karena itu eksis sampai saat ini. Benar sekali Terima Mbak kasih Pusai. Bapak Alfian untuk Sama-sama, pemaparannya yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya jadi tahu nih Pak, ada info baru nih, ada wawasan baru untuk diri saya mengenai kelapa sawit itu pastinya. Oh ya pemirsa, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bun, karena sesaat lagi kita akan lanjut berbicara dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Manum Pak Manurung yang menjabat sebagai Head of Government and Industry Relation Apical Group. Selamat datang Bapak Manumpak, terima kasih sudah bersedia nih menunggu untuk dikasih giliran karena saya pengen banget bertanya-tanya mengenai Apical Group. Apical Group itu ada kaitannya ya Pak dengan Asiana Agri. Ya. Dan Apical Group ini apa sih Pak dan siapa? Oke, jadi Apical Group ini adalah bagian dari holdingnya RGE. Di dalamnya itu kan ada Asiana Agri untuk palm oil, kemudian ada Apical. Asiana Agri fokus untuk hulunya, tanaman sawitnya, dengan produk akhirnya CPO dan CPKO. Nah, karena komitmen chairman foundernya kita sampai dengan mendukung hilirisasi, maka dibentuklah namanya Apical. Jadi Apical Group ini adalah salah satu bagian untuk melakukan proses penghiliran dari produk kelapa sawit. Jadi Apical ini dia adalah bagian integrasi dari sawit-sawit yang produk sawit yang diproduksi oleh Asiana Agri tadi. Kemudian kita proses, kita olah menjadi produk-produk hilir sawit. Jadi Apical sendiri itu selain membangun sendiri, kami juga bermitra. Karena salah satu prinsip dari foundernya kami itu memang adalah kemitraan. Jadi kami bermitra dengan negara-negara dan pengusaha-pengusaha di luar negeri untuk membangun hilirisasi. Karena terus terang satu hal yang kurang di negara kita selain modal juga teknologi. Sehingga mau tak mau Apical itu menggandeng negara-negara yang punya modal dan juga punya teknologi. Misalnya seperti Jepang. Apical itu menggandeng KAO untuk jadi partnernya membangun industri hilir sawit di Indonesia. Jadi kalau KAO mungkin kita tahu produknya seperti sampo yang dari KAO gitu. Itu Apical punya. Apical berpartner dengan si KAO tadi. Nah, itu tadilah. Jadi Apical ini memang fokus untuk mendorong hilirisasi sebagaimana arahan pemerintah. Jadi Asian Agri itu merupakan hulunya dan Apical Group itu merupakan hilirnya yang dimana mendukung permasalahan yang ada di negeri kita tadi itu Pak, saya setuju, yang dimana modal dan teknologi. Saya ini Pak, visinya dari Apical Group ini kan adalah menjadi pemasok terintegrasi minyak nabati berkelanjutan yang terkemuka ya Pak. Maksudnya itu seperti apa ya Pak? Bagaimana? Jadi sama tadi seperti yang visinya di hulu, sebenarnya visinya di hilir juga kurang lebih sama. Hanya lebih memodifikasi terhadap jenis bisnisnya saja. Jadi kalau visinya kita seperti tadi yang Mbak sampaikan, memang kita mau menjadi processing yang terintegrasi, yang menjadi terbaik, menjadi semua menjadi yang lah. Yang terbaik, terkuat, terefisien, dan lain-lain. Nah, dalam melakukan pengembangan, dalam menuju ke arah visi tadi, disitulah visi-visi tadi yang nilai-nilai inti tadi yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Alfian, bahwa kita punya konsep 5C itu. Jadi ya 5C itu ada
ada community, ada customer, ada climate, ada country. Dan kalau baik buat 4 ini, tentu baik buat perusahaan, buat company. Itu sih. Jadi salah satu yang sangat menarik buat saya sebagai karyawan juga adalah ketika melihat visi ini. Karena memang apa gunanya sih kita bekerja di perusahaan tapi tidak punya kontribusi terhadap community atau lingkungan, tidak punya kontribusi terhadap climate atau lingkungan hidup, tidak punya kontribusi terhadap negara, tidak punya kontribusi terhadap apalagi customer. Nah, ketika perusahaan menetapkan 5C yang terakhir adalah berkontribusi terhadap dirinya, saya mengasumsikan bahwa ini adalah visi yang baik karena lebih mengutamakan, karena mengasumsikan kalau sudah baik bagi orang tentu akan baik buat dirinya. Itu terus terang itu juga memotivasi kami sebagai karyawan melihat konsepnya kita punya founder, menurut kita itu sangat baik. Jadi prinsip dan nilai-nilai ini saya harus akui itu terlihat dari seluruh aktivitas kita dalam bekerja. Baik Bapak, jadi kalau misalkan kita juga hanya berkontribusi untuk perusahaan tetapi tidak berkontribusi untuk yang lain, perusahaannya juga akan sulit ya Pak untuk berjalan pastinya, karena kan dukungan dari eksternal juga itu sangat penting. Seperti itu. Bapak, mengenai filosofi bisnis yang 5C untuk melakukan apa yang baik bagi masyarakat, negara, iklim, pelanggan dan perusahaan, sejauh ini apa saja Pak yang sudah dilakukan? Oke. Apical itu punya konsep jangka panjang. Karena konsep perusahaan ini dibentuk adalah konsep berkelanjutan. Perusahaan ini mau hidupnya 1000 tahun atau 1.000.000 tahun ke depan atau ya selamanya ada, ya kan? Nah, untuk mencapai keberlanjutan itulah makanya Apical membuat program-program seperti tadi yang disampaikan Pak Alfian, juga program-program kemitraan. Bagaimana program itu bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Kalau di Apical, kalau di AA punya AA 2030, Apical juga punya konsep Apical 2030, di mana ada pencapaian strategis dari perusahaan untuk mencapai rencana global 2030. Prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip SDG loh. Jadi artinya Apical itu sudah menganut konsep pembangunan global berkesinambungan dalam visi jangka panjangnya, jangka pendek dan jangka panjangnya. Apa itu? Sangat banyak. Termasuk misalnya memastikan seluruh bahan baku yang kami terima dari Asian Agri dan pemasok lainnya adalah produk yang sustain. Jadi kalau Mbak mau lihat kita punya laporan traceability, boleh buka website kita. Akan terlihat kita punya pemasok siapa-siapa saja dan jumlahnya berapa. Dan Ibu boleh atau siapapun boleh mengklaim, oh pemasok ini tidak sustain, dia ini begini, dia boleh. Boleh melakukan grievance atau komplain ke kita. Nanti kami akan evaluasi. Kalau benar-benar yang mensuplai ke kami itu tidak dari produk yang berkelanjutan, maka kami akan lakukan tindakan. Apakah kami akan putus atau membantu mereka, mengeducate mereka supaya mereka mau ikut program pemerintah berkelanjutan. Itu yang paling gampangnya. Jadi Apical Group itu sendiri terbuka ya Pak untuk kritik dan saran dari masyarakat Siap, luas itu sendiri. sangat terbuka. Luar biasa. Bapak, kira-kira apa sih harapannya ke depan untuk Apical Group dan juga ASEAN Agri, harapan ke depan? Oh, Bapak dulu lah, dari hulu ya, biar berurut harapannya. Ya, kalau harapan yang diharapkan dari masing-masing perusahaan, yang paling utama itu ya bagaimana perusahaan kita itu dipercaya, kan gitu kan? Dipercaya baik dari dalam maupun dari luar, kan? Sehingga dengan ada kepercayaan itu, sehingga dalam melaksanakan bisnis kita pun semakin bagaimana kita mengembangkan dan menjadi lebih besar, pasti kita akan terus untuk melanjutkan supaya bisnis kita itu, yaitu tadi, karena kita punya program tadi yang disampaikan Pak Manufak,
bahwa di internal Asian Agri punya yang namanya A30 gitu loh. Program yang untuk di tahun 30 kita udah seperti ini. Target misalnya produktivitas dari tahun sekian harus dapat sekian. Jadi memang harapannya kita bagaimana perusahaan kita itu berkelanjutan, tambah berkembang dan tambah besar. Itu harapan dari kita. Betul. Kalau dari Bapak Manung sendiri. Kalau dari Apikal sendiri, karena kami adalah bagian dari proses penghiliran, maka harapan kami ke depan adalah bagaimana pemerintah misalnya tetap konsisten dalam mendukung hilirisasi. Kita tahu Pak Jokowi kemarin dan tadi waktu dibuka juga saat awal Bundeksnya, itu Pak Menteri kan sangat menjelaskan bahwa Presiden itu sangat mendorong hilirisasi. Nah, kami adalah bagian dari hilirisasi. Nah, yang kami harapkan itu adalah bagaimana konsistensi pemerintah untuk terus mendukung hilirisasi, karena bagaimanapun ketika kita sampai kepada produk hilir, tentu akan banyak nilai tambah yang didapatkan oleh, yaitu tadi semua stakeholdersnya, community lah, lingkungan lah, country lah, termasuk buat kami, customer termasuk buat kami. Nah, itu sih harapan kami. Harapan kami pemerintah tetap konsisten mendukung hilirisasi dan kami pun akan tetap konsisten dalam mendukung hilirisasi, tentu dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sekali Pak Alfian dan Terima kasih. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung podcast kali ini. Pemirsa, penonton, pendengar podcast Bun kali ini, demikian pemaparan yang luar biasa mengenai Asian Agri dan juga Apikal Group. Jika Anda ingin mengetahui informasi seputar perkebunan, bisa banget terus tonton podcast Bun di sini. Saya Puspa Berlianti pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.